Orang yang soleha, jawab salam saya supaya dapat ampunan dari Tuhan yang Maha Ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesama Nasution nggak boleh kalah, Bu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, salawat dan salam atas Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati Penasehat Wajhun Nur Pak Haji Armada, yang sama kita hormati Ustadz kita Fakhruddin Nasution, yang sama kita hormati koordinator kita Ustadz Rudi yang hari ini didampingi oleh stafnya ya, langsung pakai pakaian PNS gitu ya. Adinda Habib, yang saya hormati ibu-ibu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini bisa belajar bersama di TPQ Wajhun Nur. Pembahasan kita hari ini terkait dengan masalah mahar. Nah, kita membahas mahar. Kenapa bahas mahar? Karena masih ada kaitannya persoalan tentang warisan. Apa warisan yang ditinggalkan oleh perempuan yang sudah nikah? Kemarin pertama nafkah, yang kedua yang ditinggalkannya itu adalah mahar. Maka mahar itu harus diperhatikan. Ya mungkin buat ibu-ibu saat ini udah enggak, ya masih mungkin lah gitu ya, masih mungkin terjadi lagi. Tapi yang paling penting, ya saya bilang masih mungkin terjadi lagi, masih ada loh Bu. Saya punya jamaah usianya 60-an, suaminya meninggal, kawin lagi. Saya bilang masih mungkin gitu ya. Nah, kalau yang ini kan udah aneh itu, tapi gitulah kenyataan yang saya pernah temui. Nah, jadi kenapa kita bahas mahar? Supaya ke depan barangkali buat keturunan kita agar diatur dia. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari hal yang akan dia tinggalkan buat, mungkin bukan buat suaminya, terlebih utama buat anak-anaknya. Kalau Al-Quran kan bilang wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim. Allah melarang kita itu meninggalkan keturunan itu dalam keadaan di'afan, dalam keadaan lemah. Jadi maka dianjurkan buat kita untuk mempelajari ini. Jadi bukan kalau nikah terkait cuman rukun nikahnya aja, wajib nikahnya juga harus kita perhatikan. Dalam mazhab Syafi'i mahar itu adalah wajib nikah, bukan rukun nikah. Nah, apa itu mahar? Mahar adalah ma wajaba binikahin au biwad'in, ya wad'in, au tafwid ba'd, au tafwid bid'i, ya, au tafwid bid'i qahran, ya, au tafwid qahran. Apa yang wajib dengan sebab nikah? Artinya nikah, mahar itu adalah sesuatu yang diwajib dengan sebab adanya pernikahan. Dengan sebab adanya pernikahan maka mahar itu harus dikeluarkan. Yang kedua, au biwad'in, dengan sebab hubungan suami istri. Jadi gini, kalau dalam mazhab Syafi'i ini nggak kena, tapi dalam mazhab Maliki ini berlaku. Maksudnya seperti apa Ustaz? Gini, kalau dalam mazhab Syafi'i yang namanya dengan sebab nikah ini ada hubungannya menjadi mahram, haramnya pernikahan. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i ada orang melakukan hubungan waqin, hubungan seksual di luar nikah, itu tidak memberikan efek terhadap kemahroman.
maaf, ada laki-laki dia berhubungan dengan perempuan, habis dia berhubungan dengan perempuan, misalnya lahirlah anaknya, adalah anaknya di luar nikah, kira-kira itu jadi mahram nggak sama ayahnya? Enggak. Tapi dalam mazhab Maliki itu berlaku. Begitu sudah berhubungan, otomatis keturunannya menjadi mahram. Maaf Pak. Ini dalam mazhab Maliki. Maka di Maroko itu hidupnya bebas, bukan sebenarnya bebas gitu. Maroko itu kan kalau hidup misalnya seperti orang Indonesia, saya punya rumah, boleh nggak perempuan masuk ke dalam rumah kita? Kalau di Maroko boleh, karena mazhab mereka Maliki. Kalau di Mesir nggak boleh. Kita dipantau orang, ini bukan keluarganya masuk perempuan asing, itu udah dituduh zina itu. Tapi di Maroko enggak, Maroko mazhabnya Maliki. Selama belum berhubungan, belum dikatakan zina. Nah, ketika seorang sudah berhubungan, otomatis keluarganya itu menjadi mahramnya. Sederhananya begini. Ya. Baik. Nah, sederhananya begini. Ini mohon maaf saya, ini jangan mencontohkan saja. Adalah seorang ibu-ibu, dia dekat dengan laki-laki, katakanlah mungkin anaknya pacaran, yang laki-laki pacaran dengan anaknya ibu itu. Tiba-tiba, mohon maaf, terjadi konslet, ibu tadi berhubungan dengan calon anaknya. Ini otomatis anaknya tadi itu tidak bisa dinikahinya. Paham maksudnya, Bu? Anak si ibu tadi tak bisa dinikahi oleh anak laki-laki yang muda tadi. Kenapa? Karena dia sudah berhubungan. Dalam mazhab Maliki tidak pasti harus nikah terjadi kemahroman. Asal udah terjadi hubungan, dia bisa nyampe ke situ. Bahkan lebih sensitif lagi, Bu. Kalau lihat dalam mazhab Maliki yang lebih luar biasa lagi, yang lebih keras lagi, itu kan dikatakan wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Mohon maaf saya, ini bukan bicara negatif ya. Misalnya terjadi ciuman antara seorang ibu dengan anak muda tadi udah lagi otomatis haram dia dengan anak dari ibu tadi kalau mau nikah. Sampai segitunya dalam mazhab Maliki. Maka kalau datang ke Maroko sana, ya hidup itu memang bebas, tapi aturan itu berlaku. Nggak sembarangan, hidupnya bebas. Datang orang bertamu biasa aja. Kalau di Arab kayak di Mesir juga, itu orang datang bertamu, kalau bukan memang betul-betul itu keluarganya, itu udah bahaya itu. Nah, itu bedanya. Jadi kenapa didefinisikan oleh ulama ma wajaba binikahin awatin, dengan sebab hubungan, au tafwid dibat'i qahran, atau misalnya dengan sebab hilangnya keperawanan, ini diperkosa, boleh diminta maharnya. Nah, ini khusus ada di mazhab Hanafi. Nah, di kita yang di Indonesia umumnya yang namanya mahar dikasih dengan sebab pernikahan. Kenapa? Karena kita bermazhab Syafi'i. Tapi kalau kita nanti misalnya, ini kan era informasi itu sudah beragam, Bu. Udah banyak datang. Jadi kalau ada orang bilang dengan sebab hubungan di luar nikah atau hilang keperawanannya dia kena wajib mahar, itu udah kita terima. Kenapa? Karena itu ada di mazhab-mazhab yang lain. Tapi mazhab Syafi'i, mahar itu terjadi hanya disebabkan karena pernikahan. Nah, baik. Lalu kemudian apa dalilnya? Ini dalilnya. Dalil mazhab masing-masing mazhab itu ada. Yang pertama, ayyumra'atin ingkahat bi ghairi izni waliha fanihlahu batil. Wa in asabaha falahal mahru bimastahalla min farjiha. Jika ada seorang perempuan nikah tanpa walinya lalu kemudian telah berhubungan, maka nikahnya menjadi nikah yang batal. Nah, nikahnya batal, perempuan itu wajib mendapat mahar. Nah, ini masuk di sini dia. Nah, dengan setafwid ya, tafwid ba'di qahran ya. Lalu kemudian wa ini stajaru fasultan waliyun min waliyalahu. Kalau dia pengen nikah, maka yang menjadi walinya adalah wali sultan, wali hakim. Nah, itu yang kena di situ ya. Ini terkait dengan dalilnya. Jadi kalau ditanya dalil mahar itu mana, inilah salah satunya. Lalu kemudian
Wajibkah mahar disebutkan saat akad nikah? Para ulama sepakat, semua mazhab sepakat menyatakan sah pernikahan tanpa disebutkan mahar. Maka dalam akad nikah itu kan selalu, kalau kita belajar kitab-kitab fikih, ya ibu-ibu yang barangkali ngaji dengan ustadz yang pakai kitab, itu selalu bilang apalah ijab yang diucapkan oleh wali, jawaztukaha. Lalu kemudian apa yang dikabul yang dibilang oleh si suami, qabil tu nikah. Tidak pernah disebut ada kata mahar. Kan gini, kalau dalam kitab Melayu itu aku kahawinkan kamu, kan tulisnya kaha. Aku kahawinkan kamu dengan anakku, aku terima nikahnya. Itu aja. Kenapa? Karena menyebutkan mahar tidak harus dalam akad nikah. Sah nikahnya, sah kalau dia tidak disebutkan. Maka kalau ada orang nikah, ini kadang-kadang ya agak ekstrim tuh tuan-tuan kadi itu, gagapnya dia terkait dengan penyebutan maharnya. Kenapa Ustadz? Karena suka kali pakai nomor-nomor cantik pula kan. 10 bulan 10 20 gitu-gitulah nomor-nomor cantik. Jadi gara-gara menyebutkan mahar dengan nomor-nomor cantik ini kadang-kadang gagap. Lalu ada tuan kadi begitu gagap kawan tuh ulang katanya. Seharusnya yang ditengok itu cukup dari aku nikahkan kamu dengan anakku, aku terima. Udah itu aja, nggak perlu dikaitkan. Aku terima, aku kawinkan anakku sianu denganmu maharnya sekian tunai. Gara-gara angka cantik mahar tadi, begitu gitu dia. Begitu gagap kawan tuh ulang kata tuan kadi. Itu ndak masuk sebenarnya. Tapi kadang-kadang agak direpot-repotkan. Nanti kalau lancar kali dibilang, oh udah pemain lama katanya kan gitu. Jadi itulah jadi sebabnya. Semua nengok ke sana gitu. Baik. Nah. Baik. Jadi yang penting kita pahami bahwa akad nikah itu yang penting aku nikahkan kamu dengan anakku. Aku terima nikahnya. Itulah sebenarnya ijab kabulnya. Kalau menyebutkan mahar itu bukan sesuatu hal yang wajib. Jadi kalau ada orang nikah nggak disebutkan maharnya, sah Ustaz? Sah. Nah, jangan nanti kalau misalnya ibu memang nggak bisa jadi saksi, tapi kan dengar bisa. Begitu dengar protes saja. Orang nggak masuk kok. Kadang-kadang gagap itulah. Gagap itu sering terjadi. Begitu gagap langsunglah dibilang oh ulang. Sebenarnya enggak. Kalau gagapnya di situ tidak perlu diulang. Nah, sah kepernikahan kalau enggak ada maharnya. Nah, pada dasarnya ulama merinci. Kalau dia gitu ya, ini dijelaskan di sini ya. Jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i menyatakan hukum nikahnya sah. Kenapa? Karena mahar bukan rukun nikah, tapi dia tetap sebagai wajib nikah. Ya. Ustadz pernah nengok orang yang nikah rupanya nggak ada maharnya, pernah Bu. Dan itu masih ada hubungan saudara. Orangnya udah nggak ada di sini, kejadiannya di Serotan. Tapi prestisenya terjadi. Ini yang orang Serotan jangan saya anggapkan saudara, bukan masih ada famili sama saya. Jadi supaya menghilangkan timbulnya persoalan dari orang lain, dipakaikanlah emas punya dia. Perempuan tadi itu kebetulan agak banyak rezekinya, dititipkannya sama suaminya. Suaminya sebenarnya nggak punya, cuman menang tampang handsome aja. Tahu ibu handsome kan? Memang menang ganteng aja gitu kan. Tapi akhirnya dititipkan. Pas begitu maharnya, ya karena memang kalau nggak disebutkan jadi ribut, ya disitulah disebutkannya. Saya bilang, ya sebenarnya nikahnya sah, tapi ada dosanya. Saya bilang, kenapa? Karena bohong. Yang tahu terkait dengan maharnya, yang maharnya nggak ada itu cuman kami keluarganya. Tapi saya bilang, ya mestinya tidak usah jadi sebut, tapi tuan kadinya maksa harus ada
mahar. Rupanya ada bimbingannya sebelumnya, harus disebutkan maharnya. Jadi dititipkanlah emas-emasnya saudara kami tadi itu, dikasihkanlah ke laki-laki itu seolah-olah sebagai mahar. Saya bilang, sah nikahnya, sah dari sisi rukunnya, tapi perbuatannya bohong, dosa. Sama itu Bu, ibu sholat tapi pakai air mencuri. Wuduk pakai air mencuri. Katakanlah kalau kayak di kita nggak kejadian Ustadz, nggak kekeringan, misalnya kayak di Jawa sana yang saat ini airnya udah nggak ada, sulit mencari air, ada orang curi air untuk bisa sholat. Nah, dicurinya, sahkah sahkah wudhunya? Sah. Sahkah sholatnya? Sah. Tapi perbuatannya haram. Kenapa? Karena dia mencuri air. Itu contoh. Sama lah kayak gini. Sahkah nikahnya tadi Ustadz? Sah. Tapi perbuatannya haram. Kenapa? Karena dia nipu, walaupun orang yang di sekitarnya itu tidak tahu. Nah, tapi menurut mazhab Maliki itu tidak sah. Kenapa? Karena dalam mazhab Maliki mahar itu termasuk rukun. Mahar termasuk rukun. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu seperti itu. Jadi biar kita paham ya, kalau nikah ada maharnya tetap sah. Ya, cuman jangan sampailah kejadian di keluarga kita Bu. Kayak gitu ya, saya ingatkan. Jadi kalau memang apa ya, harus tetap ada maharnya. Jangan sampai tidak ada mahar. Jangan gara-gara handsome lah gitu. Gara-gara handsome pilihannya kan gitu kan, rela semuanya. Kemudian apa namanya? Itu namanya nikah tafwid. Ya, yang kalau misalnya mau aja tanpa mahar itu namanya nikah tafwid. Ini yang kayak gini nih dua saya temukan. Di sini satu, di daerah Titik Kuning satu lagi. Nah, di daerah Titik Kuning, mohon maaf karena sudah perawat tua ketemu calon gitu ya, calonnya lebih muda, sama-sama juga nya, sama-sama udah nggak punya calon kan gitu kan, dan sulit lah untuk dekat dengan lawan jenis. Akhirnya si perempuan mau nikah tafwid, artinya nikah tanpa mahar. Jadi bukan dibilang nggak ada ya Ustadz kayak gitu, ada Bu. Ada contoh, entahlah mungkin karena saya Ustadz dikasih Tuhan contoh-contohnya, biar nanti kalau diprotes orang ada contoh realnya. Sama kayak ibu bilang tadi, mana ada Ustadz 63 tahun mau nikah, saya ketemu Bu, orangnya masih hidup, kaget saya, ya Allah saya bilang, sawah yang kejut-kejut kan gitu ya, ada. Nah, 60 ada. Ada orang bilang mana mungkin Ustadz, saya nemukannya, mungkin Allah kasih ini. Kenapa? Supaya jadi contoh, biar percaya orang. Jadi kami Bu, ini off the record ya, kita keluar sedikit dari bahasan mahar. Jadi ada orang 63 tahun, ini kasus contoh Bu, keluar dari mahar boleh ya Bu, sedikit, biar paham terkait dengan orang yang sudah nikah dengan usia lanjut. Ibu itu usianya 63, bapak itu usianya 65. Saya tidak tahu ini apakah cinta lama bersemi kembali, tidak tahu gitu ya. Yang jelas orang ini tetanggaan. Ini habis meninggal suaminya. Ini suaminya baru meninggal 3 bulan. Kalau ini istrinya udah meninggal 5 tahun. Oke. Nah, jadi waktu itu saya cuma menyatakan boleh kami nikah. Saya bilang boleh lah, nggak ada yang larang. Tapi begitu ngaji dua malam Senin yang lalu dengan Mualim Supriyadi, ini dibahas. Ini kan berarti kalau dia nikah, ini kan punya anak nih, si yang 63 tahun ibu-ibu ini kan punya anak perempuan. Kapan anak perempuannya ini bisa menjadi mahram bapaknya? Syaratnya satu, mohon maaf Bu, mohon maaf, harus terjadi hubungan. Kalau ndak ada hubungan, ndak jadi mahram. Lalu saya bilang tanya Mualim, jadi Mualim kalau mau tahu itu batal wudu atau tidak anak tirinya tadi, anak tiri bapak yang 65 tahun dengan maknya itu gimana caranya? Maaf ditanya-tanya lah. Paham maksudnya kan Bu? Ditanya udah hubungan atau belum. Kalau belum hubungan nggak boleh itu anak tirinya salaman sama bapaknya. Kalau berwudu batal wudunya.
Malunya nanya itu Mualim. Ya itulah gaji hukum katanya. Oh, jadi pelajaran Bu. Nah, pelajaran buat kita semua. Kalaupun ada yang tua, kayak gini, ini ditanyakan. Kalau misalnya, ini memang mama-mama rame kalau udah bahas ini. Ya, saya pahamnya ini juga dari Mualim Supriyadi. Gara-gara ngaji saya paham. Kalau kajinya boleh nggak nikah orang tuh paham gitu kan. Tapi sampai saya protes. Mualim itu kan agak malu kita. Isin bahasa ini ya. Nah, kan agak malu kita nanyanya, tapi harus ditanya katanya. Karena kalau enggak nanti salaman hari raya, salaman anaknya. Kita bicara real hukum fikih ya. Kalau hukum maaf-maafan di kita kan kira salam aja lah kan gitu, udah tua gitu ya. Kalau dalam fikihnya kan nggak ada istilah tuanya. Pas mau salaman hari raya, kalau awak salam, awak minta maaf tapi habis itu buat dosa. Kenapa? Karena bukan kalau memang belum. Kalau sudah betul itu menjadi mahram, maka itu harus ditanyakan. Oh luar biasa saya pikir. Awak dapat kasus pas ngaji ditanya gitu. Ceritanya waktu itu Mualim kan ceritanya usianya yang masih muda. Mamanya usianya katakan 40, dia punya anak usia 25 tahun. Itu harus ditanya. Ya kalau 40 selesailah, gampang nanyanya kan gitu. Kalau udah 63 gimana menanyanya kan gitu kan. Tapi rupanya harus ditanya. Nah, ini luar biasanya kaji hukum fikih ya Bu. Panjang ya. Kok lari ke situ? Ya saya cuma hanya nyampaikan hukum. Walaupun ini jarang terjadi, tapi ini real. Nah, sama kayak kasus orang nikah tanpa mahar. Dulu saya tidak pernah tahu. Tapi rupanya Allah kasih. Ada saudara, ada kawan. Nah, kejadian gitu. Ada orang nikah, tidak ada mahar. Awak protes mahar orang kecil. Tapi ada orang nikah tanpa mahar. Nah, lalu kemudian, berapa jenis mahar itu? Mahar itu ada dua. Ada namanya mahar misil, ada namanya mahar musamma. Mahar misil itu mahar yang disamakan. Mislun kan sama. Itu contohnya bagaimana Ustadz? Ada orang bernikah, di akad nikahnya tidak disebutkan mahar. Dalam mazhab Syafi'i kalau dia mau berhubungan, dia wajib bayar mahar. Nah, belum sempat, baru akad nikah pagi ini jam 9 pagi. Jam 10 meninggal suaminya. Apakah dia kena wajib mahar? Iya, namanya mahar misil. Nah, dapat mahar misil. Ada namanya mahar musamma. Mahar misil itu bagaimana Ustaz? Oke, sebelum saya bicara mahar musamma. Mahar misil itu dihubungkanlah dengan saudara dekatnya. Kalau dia punya kakak, dikaitkanlah dengan kakaknya tadi. Kakaknya berapa maharnya? Kakaknya sekian, dia dapatnya sekian. Oh, dia nggak punya kakak, ditengok sepupunya. Tapi bukan sepupunya yang kaya, yang samalah dari sisi taraf ekonominya. Oh, si Anu dihubungkan dengan si Anu, berapa maharnya? Itulah dia kajiannya. Nah, lalu kemudian ada namanya mahar musamma. Nah, ini mahar musamma adalah mahar yang berupa biaya. Ada musamma itu kan artinya biaya. Samanun itu kan harga. Nah, mahar yang dikategorikan sebagai mahar musamma itu ada hartanya. Sehingga dalam kaidah fikih, kaidah ulama fikih, apa itu yang dikatakan mahar? Mahar itu adalah apa yang dikatakan mahar? Apa yang dapat diperjualbelikan, itulah yang dapat dijadikan mahar. Apa yang dapat diperjualbelikan, itulah yang dapat dijadikan mahar. Setiap yang bisa dijadikan alat jual beli, itulah yang disepakati sebagai mahar. Ini belajar kaidah ini belajar dari Rasul. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan mahar itu dalam bentuk yang bisa
jual. Contoh, Rasul maharnya ke Aisyah itu 500 dirham. Ini udah kalangan elit ini, bisa ngasih mahar seperti Rasul 500 dirham. Satu dirham kalau dihitung rupiah 62.725, kira-kira 31 juta. Oh, kalau kayak gini paten ini, ya kan? Ustadz, minimalnya berapa? Kalau minimalnya untuk keluar dari perbedaan pendapat, ikutlah mazhab Maliki, yaitu 10 dirham. 10 dirham itu berapa? Kalikanlah 620.725, sekitar segitulah minimal mahar untuk keluar dari perbedaan pendapat. Kalau misalnya nggak mau ngikut mazhab Maliki, Ustaz, berapa lah mahar itu? Ya pokoknya yang ada hartanya, yang bisa dijual, segitulah yang dijadikan mahar. Ya, kalau saya menyarankan, ya kalau 500 ribunya pula, apalah bisa digunakan untuk jadi bagian harta waris. Usahakanlah sebisa mungkin yang dia bisa dijadikan harta warisan. Nah, lalu kemudian mahar itu ada yang bersifat ujroh. Ujroh itu apa namanya, semacam jasa. Misalnya aku nikah denganmu, kusewakan mobil, maharnya adalah kusewakan mobil selama hidup. Itu contoh. Boleh Ustadz? Boleh, itu kan jasa. Habis itu dia disewakan mobil, nge-grab dia, dapat duit, itu kan jadi keuntungan dia. Kalau jenis itu dikasihkan kendaraan, disewakan mobil, mohon maaf nih contoh. Dia diambilnya kendaraan tadi, habis itu nge-grab dia, ada uangnya nggak? Ada. Jadi hartanya nggak? Jadi hartanya. Atau ditugaskan, ada pembantu yang ditugaskan untuk melayaninya. Siapkan ya pembantu. Ini bisa jadi harta nggak? Bisa. Jualan dia, jualan kue. Jualan kue dia kan, atau jualan apa gitu. Yang kerja bantu, ada income-nya nggak, ada pendapatannya nggak? Ada. Pendapatannya untuk siapa? Ya untuk istri. Jasa tadi bisa dijadikan sebagai mahar. Nah, ini yang sempat terjadi. Boleh nggak mahar itu hafalan Al-Quran? Ini sempat santer dulu. Yang pertama, kalau nggak salah saya, gara-gara anak agim nikah, maharnya adalah hafalan Al-Quran. Kalau menurut ulama fikih, ini tidak bisa menjadi mahar. Maka ketika itu kalau nggak salah, ulama NU membahas, jangan-jangan ada mahar lain yang nggak disebutkan. Kan boleh nikah tanpa sebut cuman karena untuk apa namanya, kalau orang kerja portofolio, kalau apa namanya prestasi, prestise, supaya kelihatan sama orang keren gitu ya, jarang-jarang orang dibuatlah hafalannya adalah hafalan Quran. Boleh atau tidak? Secara umum ulama menyatakan tidak boleh. Kenapa? Karena nggak bisa dijadikan harta. Cuman lawak menjadikan harta hafalan di kepala suami. Nggak mungkin awak bilang, cocokkan ke BKM, kamu jadi imam, ini suamiku hafalan Quran. Jumat pertama sujud sajadah dia jadi imamnya, itu nggak boleh. Nggak boleh disetor-setorkan gitu ya. Kenapa? Karena itu ayat Quran. Hafalan Quran nggak boleh, kan gitu ya. Lalu kemudian bagaimana caranya kalau misalnya, tetap ada ulama kasih solusi. Bagaimana caranya kalau misalnya ingin tetap hafalan Al-Quran lah yang menjadi mahar? Yang pertama, suami diminta untuk mengajarkan hafalannya kepada istrinya. Apa yang mudah dihafal suami diajarkan ke istrinya, tapi tentu dengan syarat bukan yang dihafal Jangan pula aku mau hafalan ini, apa maharnya hafalan Quran dari surah Ad-Duha sampai An-Nas ini misalnya, tapi si istri rupanya hafal juz ammah, yang gak laku kan gitu kan. Kenapa? Karena istri sudah hafal. Loh, kenapa ini dibolehkan ulama? Ustadz, misalnya si suami hafalan Quran lah yang menjadi maharnya,
Lalu si istri nggak hafal. Kenapa si suami disuruh mengajarkan sama istrinya? Jawabannya karena ini bisa investasi untuk anaknya. Anaknya nanti yang ngajarkan Qur'annya siapa? Ya istrinya. Kan tetap menjadi manfaat untuk keturunannya, anaknya tadi. Sama kayak harta yang dikasih suami tetap yang dapat manfaat siapa? Anaknya. Samalah hafalan Quran tadi, ketika diajarkan kepada istrinya, lalu istrinya tadi paham, bisa membacanya, bisa menghafalnya, ini kan bisa diturunkan kepada anaknya. Sama juga lah dia seperti harta. Kemudian selanjutnya memang harus dilakukan oleh suami, harus ada usahanya. Sesibuk apapun suaminya, harus dia mengajari istrinya. Kalau misalnya maharnya tadi adalah hafalan Al-Quran. Nah, ini mana tahu ya. Lalu Ustadz, bagaimana memahami hadis nikah yang paling besar berkahnya adalah yang paling ringan maharnya? Ini sering ditanya. Jadi jawabannya yang paling ringan itu adalah ringan menurut suami, tapi bukan diringan-ringankan. Ini bahasa tertulisnya. Bahasa kasarnya di kita, jangan lebih mahar uang hantaran ketimbang mahar. Baliklah gitu, putarkan dia. Uang hantaran tadi jadikan mahar, uang mahar tadi jadikanlah untuk uang hantaran. Kan sebenarnya walimah itu cukup untuk makan. 20 juta yang dikasih, 15 juta yang dikasih, itu berlebih-lebih itu kalau buat makanan. Kayak sayangnya di kita, begitu diminta uang adat tadi nih, difungsikan sebenarnya bukan untuk yang bermanfaat. Keyboard, untung keyboard sekarang udah agak bisa digeser sedikit, cukup dengan pakai speaker, pakai apa? Bluetooth, HP sekarang. Maka yang punya keyboard sakit kepala dia sekarang, kan gitu kan? Kenapa? Pakai aja speaker, kasih ini udah bisa orang sekarang nyanyi, nah, kan gitu ya. Nah, jadi agak berkurang dia. Itu kalau kurang pindahkan. Kalau makan ya biasa saja kan bisa dipakai itu gitu ya. Artinya kalau mau ngambil uang hantaran, kalau saya menyarankan jangan banyak-banyak tapi pindahkan ke mahar. Cuman istri yang dikasih mahar nih pun jangan baik kali sama suami. Maksudnya Ustadz, kadang-kadang ada suami, "Dik, pinjam abang Dik, nanti abang ganti." Itu dicatat, itu betul-betul. Yang banyakan melapor, "Ustadz, saya nikah Ustadz sama suami Ustadz. Suami tiba-tiba nggak ada duit, dia pinjam mahar saya Ustadz. Habis itu dia janji akan balikkan nanti kalau ada duitnya." Adanya duitnya Ustadz, begitu saya minta, "Bang, mana utang abang, mahar udah pakai." "Alah kau pun," katanya, "dari aku untuk aku aja payah kali kau," katanya kan gitu. Padahal itu adalah hak Mohon maaf, suami yang nggak mau bayar itu mencuri namanya. Kenapa? Karena itu harta Kita bahas fikih nafkah kemarin, uang suami 100% milik suami, uang istri 100% milik istri. Suami kalau ngasih ke istri itu namanya nafkah. Jadi kalau mahar tadi sudah dikasih lah ke istri, itu haknya istri, punyanya istri. Datang suami ngambil, "Alah Dik, pinjamlah dulu, nanti kalau udah berhasil lah Bang," katanya. Pebisnis sukses dia kan, "Kalau udah berhasil lah Bang, abang balikkan 10 kali lipat pun," kan. Berhasil dia, diminta, "Allah," katanya, dari aku juga nih itu," katanya. Ini namanya, mohon maaf, ini namanya mencuri harta istri. Maka harusnya ketika dipinjam seperti itu jangan lupa buat hitam di atas putih. "Kok kejam kali Ustadz?" Bukan cerita kejam Bu, itu harta ibu. Meninggal itulah yang jadi harta waris. Nah, jangan Allah Ustadz, jangan pakai Allah, dibuat dia supaya jelas. Kenapa ini harus dijelaskan? Supaya suami paham bahwa harta kita itu sudah dipakainya, itu harta kita, mahar tadi. Jadi kalau dalam kaji fikihnya
Istri sakit Ustaz, siapa yang harus membiayainya? Istri. Kenapa? Karena dia sudah dikasih mahar. Bukan kewajiban suami. Suami kemarin cerita nafkah, sandang, pangan, papan. Maka jangan poya-poya Bu. Begitu dapat duit dari suami, simpan-simpan. Nah, boleh membahagiakan diri boleh, tapi jangan berlebihan. Kenapa? Karena kalau kita sakit, suami tidak mau membiayain, tak mau dia sedekah membiayain kita, jangan kita bilang, oh suami nggak ada otak, kata gitu. Jangan. Memang nggak tugas dia itu, tugas kita lah. Kita sakit, kita yang membiayain sendiri. Sama juga dengan suami, ketika dia sakit, haruskah istri mengurusinya? Itu kebaikan istri mau mengurus suami. Di adat di kita di Indonesia, umumnya kalau suami sakit yang ngurus itu adatnya. Saya harus kasih tahu ya, bedakan antara adat dengan hukum fikih. Adat dan hukum fikih. Kita di Indonesia ini sudah mencampur adukan antara adat dan hukum fikih, sehingga sulit kali membedakan mana hukum mana adat. Sulit kita membedakan lagi mana hukum mana adat. Sehingga kalau bilang nggak kewajiban itu, dibilangnya oh tadi mana kau ngaji katanya. Padahal betul kajian. Tapi dibilangnya entah di mana kau ngaji kayak gitu katanya. Padahal dalam kajian hukum fikih enggak. Nah, kan gitu ya. Jadi memang ya begitulah di negara kita ini sudah banyak bercampur antara adat sama hukum, sehingga sulit untuk membedakan. Banyak orang meninggal, begitu dia meninggal malam ketiga seolah-olah dijadikan wajib. Itu hanya adat di kita. Hukum fikihnya boleh dibuat. Tapi jangan sampai membuat acara makan-makan malam ketiga tadi sampai ngutang yang sebenarnya tidak bisa dibayar. Bedakan antara adat dengan hukum. Sulit Ustadz, sulit kita membedakan itu. Tapi ya begitulah yang terjadi di negara kita, sehingga kadang-kadang kalau belajar harus diingat-ingat. Harus diingat-ingat apa? Kalau ada orang yang berbeda dengan kita lihat, oh ini berarti dia sedang menerapkan hukum. Nggak ada disatukannya. Oh berarti kawan ini belum bisa membedakan antara adat dengan hukum. Nah, itulah dia. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Silakan. Oh di belakang ini ada sedikit lagi. Ada mahar dan cerai. Nah, kalau maharnya disebutkan, lalu kemudian istrinya udah dihubungi ya digauli gitu ya, maka dia berhak mendapatkan maharnya penuh. Kalau maharnya udah disebutkan tapi belum sempat digauli, maka dia mendapatkan setengah mahar. Ini contoh yang meninggal tadi. Yang meninggal tadi udah disebutkannya, tiba-tiba suaminya meninggal. Kan bisa jadi itu ya. Tapi saya belum pernah lihat ada orang pagi akad nikah, siangnya pas zuhur meninggal. Saya belum pernah lihat. Dan mungkin karena orang nikah itu bahagia, dia masih panjang umurnya, kan gitu ya. Kalau orang yang sedih itu kan biasanya itu yang cepat gitu ya. Lalu kemudian mahar tidak disebutkan. Ini tadi kan tidak wajib sebutkan mahar. Lalu kemudian dia sempat gauli, kemudian dicerai, cerai baik cerai hidup atau cerai mati, maka dia mendapatkan mahar misil. Kalau belum sempat berhubungan, maka dia mendapatkan mut'ah. Mut'ah itu biaya hidup selama sampai selesai masa iddah. Seringkali, mohon maaf, kita ini kalau khususnya ibu-ibu ya, karena laki-laki nggak ada yang dicerai, perempuan yang dicerai kan. Begitu dicerai suami, langsung angkat kaki dari rumah. Masih ada jatah mut'ah hak kita itu selama sampai selesai masa iddah. Gak bisa Ustadz, udah sakit hatiku Ustadz, makanya aku pergi. Ya udah, nah, harusnya itu kita tetap dapat. Begitu dicerainya, walaupun kita pindah, kita tanya, aku dapat biaya hidup nggak? Tapi dengan ukuran standar. Jangan pula mintanya
macam-macam kan. Kalau kayak di pengadilan dicerai dengan biaya sekian juta, itu enggak ada dalam fikih. Itu mut'ah itu biaya hidup, ya biaya hidup standar biasa, makannya kali kemarin ukurannya 1 mut, lalu kemudian dia dapat tempat tinggal dan punya pakaian, itulah standar fikih. Kalau kita lihat di pengadilan di agama kan sampai ada juta-jutaan. Nah, itu sebenarnya sudah lebih daripada mut'ah. Baik, kita bahas lewat diskusi.